Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 9 ayat 30 dan 31 yang berbunyi, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah beroleh kebenaran karena iman kepada Kristus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada umat maupun jemaat Kristen yang ada di Roma, mengingatkan kita juga pada umat Kristiani pada masa kini dan di sini dimanapun kita berada, bahwa umat pilihan Allah Israel itu senantiasa mau mengejar kebenaran dengan berusaha menaati semua yang tertulis di dalam hukum Taurat, tidak akan memperoleh pembenaran karena mereka melakukannya hanya dengan perbuatan tanpa dilandasi dengan dasar iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang telah berkorban untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan kematian kekal. Sebaliknya, justru jemaat maupun umat Kristen yang ada di Roma ketika itu, yang bukan bangsa Yahudi, menerima kebenaran tidak karena melakukan perbuatan untuk mengejar kebenaran, tetapi karena mereka mengimani, mereka mempercayai akan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh karena itu, mereka diselamatkan bukan karena usaha mereka melakukan kebenaran, tetapi karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam masa-masa kita memperingati minggu-minggu, baik itu pra Jumat Agung maupun pra Paskah, adalah mengenang bagaimana penderitaan kesengsaraan Tuhan Yesus yang menderita untuk menggantikan kita ketika kita tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah kebenaran firman Tuhan itu. Kita semua diingatkan akan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kita yang bukan termasuk umat pilihan Allah Israel yang lama itu, tetapi karena kemurahan hati dan kasih Tuhan yang telah memungkinkan kita memperoleh kesempatan untuk mendengar siapa itu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat umat manusia di dunia ini, lalu kita beriman, kita percaya kepadanya, maka kita dapat dibenarkan dan menerima keselamatan kekal, dan kita beroleh nama sebagai Israel atau umat pilihan Allah yang baru di dalam versi hidup kita sekarang, dan sampai kepada kehidupan yang kekal kita telah mendapatkan jaminan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap diri kita yang sudah menerima keselamatan kekal, maka hendaknya mari kita tetap setia, tetap taat sampai kepada akhir kehidupan kita di dunia ini, karena kita akan sampai kepada kehidupan yang kekal di surga, untuk senantiasa mau mengimani, mau mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia. Ketaatan dan kesetiaan kita ini
harus kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita karena kita sudah dibenarkan oleh iman maupun percaya kita kepada Kristus. Dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, maka kita harus sadari agar kita boleh mengajak diri semua orang untuk senantiasa juga boleh beriman percaya kepada Kristus, agar kita juga selalu memohon pertolongan, agar kita dibimbing oleh Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk menghasilkan buah-buah dari kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya, dan kita harus mau meninggalkan segala bentuk jenis perbuatan dosa apapun itu yang sifatnya adalah pemberontakan kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Bagi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, yang tidak berbuahkan kebenaran dalam hidupnya, berarti iman percayanya masih kosong atau mati saja adanya. Ingatlah akan apa yang dinyatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, guna mengingatkan sekaligus menyegarkan akan iman percaya kami kepada Kristus adalah sungguh-sungguh harus berwujud nyata dalam hidup kami sehari-hari. Apapun yang kami perlakukan dalam hidup kami ini adalah berwujudkan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, sehingga kami dapat menampilkan wajah Kristus melalui kehidupan dimanapun kami berada, di rumah, di luar rumah, di pekerjaan, di sekolah, di tempat kuliah, dan di mana saja kami berada. Kami percaya Tuhan mau sambut harapan dan doa kami, juga seluruh akibat sakit penyakit yang masih kami derita saat ini. Tuhan akan mengusir segala kuasa setan, kuasa jahat, kuasa sakit penyakit itu dari dalam diri kami, karena kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.